Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita berjumpa kembali di hari Selasa ini untuk membahas tema sepanjang tahun ini. Tema kita tahun ini adalah Kingdom Influence atau bagaimana kerajaan Allah itu memberikan dampak dalam kehidupan kita, memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di hari Senin kemarin kita belajar bahwa Tuhan memilih kita. Itulah awal perjalanan kita, perjalanan iman kita di dalam Dia. Pemilihan Tuhanlah yang membuat kita kuat dan bertahan sampai hari ini. Nah, kemarin saya memberikan satu gambaran buat kita bahwa sepanjang tahun ini pasti ada persoalan, ada masa-masa di mana kita merasa sepertinya kita nggak mampu untuk bertahan, sepertinya kita tidak mampu untuk melewati situasi yang sulit itu. Namun setiap kali kita berpikir untuk menyerah, setiap kali kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk membawa kita kembali, menguatkan kita, sehingga kita bertahan, kita ada sampai hari ini. Dan seringkali hal itu terjadi tanpa kita sadari, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk memelihara iman kita. Itulah Tuhan. Dia bukan hanya memilih kita, menyelamatkan kita, namun Tuhan juga melalui Allah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, itu menuntun kita senantiasa dari hari ke hari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tema di bulan Januari, yaitu Chosen Generation atau generasi pilihan, umat pilihan Allah. Ayat yang kita bahas hari ini masih sama dengan ayat yang kemarin, dari ayat tema kita di bulan Januari, yaitu dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya, umat yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, di dalam ayat itu, Tuhan bukan hanya berbicara tentang pemilihannya atas kita, namun juga memberikan tujuan kenapa Tuhan memilih kita. Di bagian terakhir dari ayat itu dikatakan supaya kamu menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia yang sudah membawa kamu keluar dari kegelapan kepada kerajaan yang terang, kepada terangnya yang ajaib. Saudara, Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita menceritakan atau menyaksikan, memberikan kesaksian, menunjukkan kepada dunia bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu besar dalam kehidupan kita. Hal ini tentu berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Ini berbicara tentunya tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang dipilih Allah menjadi perwakilan Allah di tengah-tengah dunia. Melalui keberadaan kita dalam satu komunitas, melalui keberadaan kita di dalam tempat pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, di tengah tempat kita belajar, di kampus kita, kita sedang mewartakan Allah melalui kehidupan kita. Kita sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar melalui kehidupan kita. Saudara, kesadaran ini harus terus ada dalam hidup kita. Karena gini, seringkali kita itu terbangun dengan pola pikir yang datang dari dunia ini, yaitu bahwa kamu harus melakukan apa yang baik, kamu harus mencoba untuk memperoleh perkenanan dari Tuhan dalam kehidupanmu. Seolah-olah kita dapat membeli perkenanan Tuhan. Seolah-olah kita dapat membeli sesuatu dari Tuhan dengan perbuatan baik kita. Namun di dalam kekristenan, secara khusus dari ayat yang kita baca hari ini, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, di sana tidak diajarkan seperti itu. Dimulai dari Allah yang memilih kita, yang memindahkan kita dari kegelapan, membawa kita kepada terang yang ajaib. Allah yang terlebih dahulu berbuat baik dalam hidup kita, sehingga melalui kebaikan yang kita terima, Allah mau kita juga membagikan kebaikan itu kepada orang lain. Di sini kita diberikan alasan mengapa kita harus berbuat baik. Kita berbuat baik, kita menceritakan pekerjaan Allah, kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, bukan supaya kita mendapatkan pemilihan Allah atas kita, bukan supaya kita berkenan kepada Allah, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu dari Allah, tapi karena kita terlebih dahulu sudah menerima apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna dari Allah. Kita sudah menerima kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Kita sudah menerima kemurahannya yang mempertahankan kita sampai hari ini. Kita sudah menikmati kesabaran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita sampai hari ini. Ini menjadi tujuan kita, kenapa kita berbuat baik. Saya berbicara hari ini buat setiap kita, warga kerajaan Allah,
baik itu keluarga maupun rekan-rekan muda, anak-anak KGC. Mari latih diri kita untuk melakukan apa yang baik. Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sadar betul bahwa kita ini sudah menerima banyak dari Tuhan. Kita sudah menerima sekian banyak hal yang baik dari Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, tapi kan doaku belum dijawab, tapi kan masih banyak yang belum terjadi. Yes, tapi dalam penantian-penantian itu pun Tuhan tetap memelihara kita. Di saat-saat kita salah paham dengan Tuhan, di saat kita meragukan Tuhan, di saat kita tidak mempercayai Tuhan, Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya bagi kita. Karena kita adalah miliknya. Dikatakan apa? Kita adalah umat kepunyaannya sendiri. Saudara, saya selalu bangga ketika saya merenungkan bahwa saya adalah milik dari Allah. Saya adalah milik Allah, bukan milik saya sendiri, bukan milik siapapun. Saya adalah milik Allah. Jadi yang bertanggung jawab atas hidup saya itu Allah. Yang harus keluar dari diri saya adalah Allah. Saya ingin membagikan ini supaya ini juga menginspirasi kita bahwa kita ini kepunyaan Allah. Sehingga apa yang keluar dari hidup kita harusnya mencerminkan Allah dalam kehidupan ini. Kesabaran, cara kita berpikir tentang sesuatu, mencerminkan Allah yang baik dalam kehidupan kita. Saya berdoa biarlah dengan mengingat kembali bahwa kita adalah umat pilihan. Ini menolong kita untuk kita semakin kuat dalam pengharapan di dalam Kristus. Semakin kuat dalam pengiringan kita kepada Kristus. Saudara, mari latih diri kita berbuat baik. Mari latih kehidupan kita untuk jadi berkat bagi yang lain. Karena kita sudah menerima apa yang baik dari Tuhan. Tidak peduli seberapa keadaan kita hari ini, bagaimana keadaan kita hari ini. Kita semua menerima kasih karunia, anugerah yang baru setiap pagi, setiap hari, yang menolong dan memampukan kita untuk terus hidup, berkarya setiap hari. Biarlah ini semua memberkati setiap kita. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.